di tengah kesibukan kita ya, kita bersyukur bahwa kita masih bisa mengatur waktu sehingga kita bisa ikut acara pembinaan ini ya. Dan walaupun ada yang sambil makan, sambil lah nggak apa-apa. Yang penting tetap kita mendengarkan pembinaan ini ya. Dan ya kita berjumpa lagi di ruang Zoom ini dalam acara pembinaan tim pelawat dengan tema membangun kepercayaan. Ya. Dan mengawali pertemuan kita saat ini, kita mau mengingat kembali tugas kita menurut Kidung Jemaat 256. Kita satu di dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam pembinaan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Guru Agung kami bersyukur untuk pertemuan kami di Zoom saat ini. Kami mau belajar dari firman Tuhan mengenai tema membangun kepercayaan. Ya Tuhan Yesus, Guru kami mohon pertolongan-Mu, buatlah kami mengerti, buatlah kami memahami maksud Tuhan dari tema ini untuk kami laksanakan dalam tugas kami sebagai tim pelawat. Dan kiranya Roh Kudus juga menolong Ibu Diana dalam memaparkan firman Tuhan, sehingga kami semua boleh mengerti, boleh memahami, dan boleh melaksanakannya dalam tugas kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Kakak punya yang di bawah, adik punya yang di atas. Ya, saya punya satu gambar yang saya ambil dari YouTube ya, tapi pernah ada di berita juga gitu. Ya, ini ada berita tentang di Cianjur, Jawa Barat, di suatu daerah karena tidak ada jembatan, anak-anak itu untuk pergi ke sekolah itu harus berjuang dulu gitu, menyeberangi sungai. Gitu ya. Dan ketika saya lihat berita itu, saya melihat gurunya ini sabar banget gitu ya, menuntun anak-anak gitu ya. Dan anak-anaknya juga akhirnya jadinya percaya pada sang guru ini bahwa pasti guru ini akan membawa mereka tiba di seberang. Dan secara otomatis juga terjalin kerjasama gitu, saling tolong menolong di antara sesama murid ya saat menyeberangi sungai itu. Dan yang jadi pertanyaan adalah bagaimana bisa rasa kepercayaan itu ada? Bagaimana bisa ada rasa saling percaya? Bagaimana bisa semua masing-masing di antara mereka pasti berpikir kita akan sampai di seberang, gitu. Kita akan sama-sama ke sekolah, kita akan berjuang bersama gitu ya. Kita akan mencapai satu tujuan yang sama. Gitu. Jadi ya pertanyaannya ya itu tadi ya, maksudnya bagaimana rasa saling percaya itu bisa ada. Dan itu yang akan kita pelajari pada siang ini, yaitu bagaimana membangun kepercayaan. Khususnya bagi kita ya, tim pelawat di GKI Kota Wisata ini, bagaimana kita membangun kepercayaan dengan sesama tim pelawat, dengan jemaat yang kita lawat, dengan sesama kita dalam persekutuan di GKI Kowis. Gitu. Semua itu yang mau kita pelajari, dan oleh sebab itu kita sudah meminta lagi nih ke Ibu Diana, semoga Bu Diana nggak bosan ya ngajarin kita terus ya, tentang tema ini
membangun kepercayaan ya. Dan ya untuk waktu saya serahkan kepada Ibu Diana. Silakan. Terima kasih Ibu. Saya izin share screen dulu ya. Nah, kita jumpa lagi Ibu Bapak. Nggak ada Bapak ya, Ibu-ibu semua ini. Kita wanita hebat semua ini ya. Membangun kepercayaan. Ya, saya ingin mulai dengan pertanyaan. Bentar ya. Siapa yang ibu-ibu percayai? Silakan boleh saya dibantu. Saya ingin mulai dengan sharing. Siapa yang ibu-ibu percayai? Ada yang mau menjawab siapa yang dipercayai ibu-ibu? Saya diri sendiri, Bu. Diri sendiri. Percaya diri. Saya diri. Suami. Ya? Suami. Suami. Betul, Bu. Enggak semua istri percaya suami soalnya. Tuhan. Siapa? Anak-anak. Anak-anak. Ya Tuhan otomatis. Tuhan. Siapa lagi? Temen. Temen apa nih, Bu? Temen jalan, temen main, semua temen? Sahabat lah ya. Sahabat. Mungkin ya. Teman dekat. Ya. Siapa lagi? Orang Menarik. tua. Orang tua. Iya, orang tua. Anjing saya. Anjing. Betul. Siapa? Oke. Nggak ada yang percaya sama teman pelawat ya? Sesama pengurus. Nggak ada yang percaya sama pendeta nih. Oke, siapa yang dipercayai? Kalau kita lihat ini kan orang-orang yang sangat ada di dalam lingkaran terdekat kita. Ya, termasuk anjing peliharaan kita yang sudah teruji kesetiaannya ya buat kita. Ya. Nah, mungkin ada lagi baru kepikir yang lain, tapi ini yang ibu-ibu percayai. Nah, menurut ibu-ibu, apa yang membuat kita tidak percaya lagi kepada yang disebutkan tadi? Pengkhianatan. Pengkhianatan. Apa lagi? Cuma pengkhianatan atau mungkin kekecewaan karena tidak sesuai dengan harapan kita? Pengkhianatan aja kayaknya ya. Pengkhianatan aja ya. Yang lain-lainnya masih bisa dipercaya, masih bisa percaya ya. Oke, sambil berjalan ini kita lihat ya, ibu-ibu. Siapa yang dipercaya ini? Diri sendiri, suami, anak-anak, Tuhan, teman, sahabat atau orang dekat, teman dekat, orang tua dan anjing. Yang membuat kita tidak percaya lagi kepada mereka adalah pengkhianatan. Kepada diri sendiri mungkin kegagalan kali ya. Ya, berulang-ulang yaitu mengkhianati harapan gitu ya, sehingga tidak percaya. Kalau kepada Tuhan mungkin kita tidak lagi percaya, nggak berani ya bilang nggak percaya lagi. Tetapi kita menjadi bertanya-tanya, betulkah Engkau itu Maha Kasih, betulkah Engkau Maha Kuasa ya? Ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya. Nah, ibu-ibu ini tadi ya pengkhianatan yang membuat kita tidak percaya lagi. Ada 3 dalam membangun kepercayaan ini. Ada 3 poin. Yang pertama adalah membangun kepercayaan itu adalah sebuah proses. Yang kedua, membangun kepercayaan itu adalah soal momen. Yang ketiga, membangun kepercayaan itu adalah soal waktu. Ya. Yang pertama, proses. Apapun juga, termasuk membangun kepercayaan, memerlukan proses. Nggak ada yang nggak tanpa proses ya. Sekalipun mie instan kan harus diproses. Betul nggak ibu-ibu? Ya. Katanya instan tetap aja ada prosesnya. Walaupun mungkin prosesnya lebih sederhana dibandingkan bukan mie instan atau makanan instan.
Dalam proses itu, jadi kita nggak bisa menghindari proses apapun, termasuk membangun kepercayaan. Dalam proses itu ada dinamika. Ada dinamika yang bisa membuat kita berdebar-debar, membuat kita bisa hampir give up gitu ya. Ada dinamika yang membuat kita terbelalak, membuat kita deg-degan, membuat kita tidak suka dengan dinamika itu. Tetapi itulah dinamika proses. Ya. Misalnya tadi yang dipercaya adalah suami. Ada orang-orang yang kemudian menceritakan mengapa menikah dengan pasangannya sekarang ini. Dulunya itu ceritanya kakak saya. Dulu tuh saya paling benci sama dia itu waktu SMA. Benci banget sama dia, ya. Benci banget. Tapi kok jadi suami akhirnya? Itu dinamika, ada dinamika. Ya, yang sekarang menjadi sangat mencintainya luar biasa. Ya. Nah, karena ini sebuah proses yang tiap orang, tiap peristiwa, prosesnya itu nggak bisa ditentukan, nggak bisa sama. Prosesnya, langkah-langkahnya tidak bisa sama, lamanya proses itu berlangsung tidak bisa ditetapkan ditentukan berapa lama, maka membutuhkan kesabaran. Ya. Jadi kalau memahami bahwa membangun kepercayaan itu adalah sebuah proses, maka kita nggak bisa instan. Ada dinamika di sana dan butuh kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Ya. Nah, proses trust building, ya, proses membangun kepercayaan ini, ya, ada saya sederhanakan ada 3. 1, perkenalan. Ya, walaupun mungkin cuma kenal nama atau kenal wajah, ya, nggak tahu nama. Nah, tapi perkenalan ini lebih daripada kenal nama. Nama dan orangnya tuh cocok gitu, ya, sama gitu. Oh, nggak salah nama, nggak salah orang. Setelah ada tahap perkenalan, maka masuk dalam proses yang kedua yaitu pengenalan. Ya, perkenalan lalu ada pengenalan. Nah, perkenalan sendiri punya proses. Pengenalan juga ada prosesnya. Lalu kemudian barulah percaya. Mari kita membuka Alkitab kita, ya, ini sebuah pola yang saya pakai. Pola ini di Yohanes 4. Boleh minta seorang ibu untuk membacakan Yohanes 4 ayat 6 sampai 30, Injil Yohanes 4 ayat 6 sampai 30. Mari kita memperhatikan. Ini tentang perempuan Samaria, ya, Yohanes 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-30. Saya minta seseorang ibu boleh membacakan ayat 6 sampai 30. Siapa yang bersedia membacakannya? Adakah ibu yang mau membacakan Yohanes 4 ayat 6 sampai 30? Saya, Bu. Oke, silahkan, Bu. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota memberi makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu bahwa tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal."
Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, manggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa engkau akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan ke segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Ya. Terima kasih Bu Elit. Ya. Sangat baik membacanya, suaranya mantap Bu. Boleh jadi pengkhotbah Bu, cocok. Ya, ibu-ibu perhatikan di sini. Ini proses trust building. Lihat ya, Yesus dalam perjalanannya itu melintas melewati daerah orang Samaria di sana ya. Dia melewati kota di Sikar itu. Lalu itu kan di tempat orang Samaria. Ada seorang perempuan ini kan perempuan sundal ya. Perempuan yang nggak baik status sosialnya tuh nggak baik karena kan dia 5 suami sekarang tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dan itu ditunjukkan apa? Dia datang ngambil air tidak pada jam umumnya orang mengambil air, yaitu pagi hari. Tapi dia datang jam 12 siang. Di mana tidak ada orang lagi ngambil jam siang seperti itu. Tapi memang dia harus ngambil seperti itu karena dia memang nggak berani bertemu dengan orang banyak. Mungkin juga ditolak oleh orang banyak karena kondisi status sosial dia, dan kondisi apa yang dia pernah perbuat, 5 orang suami, dan sekarang tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya. Maka dia sendiri saja tidak bersosialisasi ya, mengambil waktu yang kosong di sumur itu untuk mengambil air. Ya. Lalu kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-29, mulai ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Ya, padahal tempayan itu kan penting, dia mesti ngambil air untuk kepentingan dia pada hari itu, tapi dia rela meninggalkannya di situ, lalu pergi ke kota. Perhatikan, dia ngambil ke sumur itu jam 12 siang supaya nggak ketemu orang. Tapi di ayat 28, dia meninggalkan tempayannya di sumur, dan dia pergi ke kota, dan seolah-olah dia yang nyamperin orang banyak tuh di kota, karena dia berkata kepada orang-orang di situ, ayat 29, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Dia mendeklarasikan dirinya
apa yang dia telah perbuat. Dia tinggal dengan 5 orang, pernah tinggal dengan 5 suami, dan sekarang tinggal dengan bukan suaminya. Dia tidak lagi malu mendeklarasikan dirinya, bahkan di kota dia menyampaikannya. Padahal di awal itu dia mengambil air jam 12 siang sendiri supaya nggak ketemu orang-orang. Karena dia tahu siapa dirinya. Perubahan ini lihat, menjadi besar. Mengapa yang membuat dia menjadi berubah besar? Bahkan dia memberi pengaruh yang positif. Karena di ayat 30, maka mereka pun orang-orang yang di kota, yang berjumpa dengan dia, pergi keluar kota, artinya menghampiri Yesus, ya, lalu datang kepada Yesus. Orang dari kota cari Yesus oleh karena perempuan ini. Nah, kalau kita baca ayat selanjutnya, lalu orang-orang itu kemudian menjadi percaya kepada Yesus, bukan lagi karena perkataan ini, tetapi karena perkataan Yesus. Lihat, dari seorang yang sembunyi-sembunyi di dalam masyarakat, menjadi seorang yang membawa orang datang kepada Yesus. Kan bukankah itu yang menjadi kerinduan kita sebagai pelawat, ya? Agar setiap umat Tuhan itu menjadi orang yang ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Membawa orang-orang lain untuk bisa datang kepada Yesus dan menjadi percaya kepada Yesus. Apa yang membuat perempuan Samaria ini mengalami perubahan yang begitu besar, sembunyi-sembunyi, terus kemudian menjadi seorang yang berani mendeklarasikan siapa dirinya, kekurangan dirinya, ya, sambil mengatakan Yesuslah yang mengatakan apa yang telah diperbuatnya. Dan dengan demikian dia berani, dia membuat orang datang kepada Yesus. Apa yang terjadi? Karena dia sudah mengalami proses kepercayaan terhadap Yesus itu. Lihat prosesnya, perkenalan. Perempuan itu nggak kenal Yesus, ya kita tahu bagaimana dia nggak kenal Yesus. Dan dia heran, mengapa seorang cuma tahu dia Yesus adalah orang Yahudi, tahu dari pakaiannya, mengapa engkau meminta aku, orang Samaria, kok kamu orang Yahudi minta sama aku? Itu perkenalan. Perkenalan yang dilakukan oleh Yesus dengan apa? Dengan cara meminta minum. Membuat perempuan itu bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Yesus. Meminta minum kepada perempuan itu terjadilah percakapan. Lalu setelah perkenalan, lalu di dalamnya ada pengenalan, mulai Yesus berbicara, kalau engkau memberi minum kepadaku, niscaya engkau sebenarnya telah menerima air kehidupan itu, air hidup itu. Terus terjadi percakapan. Dan lihat dalam pengenalan itu, ya, perempuan ini nggak nangkep yang dimaksud oleh Yesus, tapi Yesus dengan sabar menjelaskan dia sampai pada Yesus. Pengenalan itu lebih dalam lagi, berbicara kepada urusan pribadi perempuan ini. Panggillah suamimu. Dan menarik di situ, perempuan ini berani jujur mengatakan kepada Yesus. Karena proses pengenalan itu begitu alami, sehingga dia tidak merasa sedang diselidiki, sedang diinvestigasi, atau sedang dihakimi. Sehingga ketika Yesus mengatakan, panggillah suamimu, si perempuan ini lalu menjawab dengan jujur, aku tidak punya suami. Lalu Yesus masuk lebih dalam lagi. Memang, ya, engkau tinggal sekarang dengan laki-laki yang bukan suamimu. Engkau pernah tinggal dengan 5 orang suamimu. Sangat privat. Dan Yesus menyentuh urusan yang sangat pribadi, pengenalan ini. Disitulah ketika tersapa urusan pribadi, maka tahap berikutnya muncul kepercayaan. Ya, proses perkenalan dari hal yang sehari-hari yang membuat perempuan itu merasa penting bagi Yesus, akan berguna karena Yesus tidak punya timba dan dia minta minum. Sementara orang lain tidak mau berbicara dengan dia. Pengenalan itu terjadi yang menghantar, pengenalan sampai menyentuh pada urusan pribadi, lalu muncullah kepercayaan perempuan ini. Sehingga dia berani meninggalkan tempayannya dan berani mendeklarasikan dirinya yang busuk itu kepada orang-orang di kota dan memperkenalkan Yesus. Dan menjadi percaya kepada Yesus orang-orang. Ini trust building, ibu-ibu. Dan ini progres yang jelas kita lihat di dalam proses ini, dalam Yohanes 4, dalam peristiwa ini. Sekaligus juga jelas apa outputnya dari trust building itu. Bahwa orang itu berani mengatakan siapa dirinya, berani menyatakan siapa dirinya, dan membuat orang itu juga menjadi pembawa orang kepada Yesus. Ya, ini
Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Perkenalan, pengenalan, dan kemudian percaya. Seringkali kita hanya sampai pada perkenalan, terus mau percaya, tapi tidak dalam proses pengenalan. Kalau kita perhatikan pengenalan perempuan ini terhadap Yesus, tidak mudah. Nggak ngerti-ngerti, tapi Yesus dengan sabar menceritakan tentang air hidup itu. Lalu Yesus dengan sabar berbicara tentang bagaimana menyembah Allah. Lalu kemudian ketika Yesus berbicara tentang urusan pribadi, karena udah nyaman si perempuan itu, perempuan ini bisa bicara jujur. Ini sebuah pola trust building ya, Yohanes 4, 6-30. Jelas progresnya, jelas hasilnya, outputnya. Ya. Nah, itu proses. Yang kedua, momen. Ya. Momen ini bicara tentang kairos. Kairos ini adalah sebuah kesempatan dari satu peristiwa, dari satu waktu. Kalau waktu tuh jam 1, jam 2, jam 3 itu kronos. Nah, dari jam 1 itu ada momen-momen apa nih? Kalau tadi Ibu siapa tuh Ibu yang ke dokter gigi tuh, kalau saya jadi lupa namanya. Momen jam makan siangnya udah lewat nih. Muanda. Ya, Muanda ya. Udah lewat nih, tapi ya perut nggak bisa ditahan laparnya nih. Ya, jadi ya makannya harus pelan-pelan kamu dari dokter gigi. Kairos. Kairos itu adalah kesempatan memanfaatkan waktu yang ada. Ya, Yesus memanfaatkan waktu yang ada ketika murid-muridnya pergi, dia berdua sama perempuan itu, Yesus memanfaatkan momen itu untuk menjamah perempuan ini. Membangun kepercayaan pada diri perempuan ini sehingga dia percaya kepada Yesus dan membawa orang percaya kepada Yesus. Itu momen, kairos yang Yesus gunakan. Dengan proses tadi perkenalan, pengenalan, lalu muncul percaya. Di dalam momen ini, yang menjadi kata kunci adalah ya, membuat orang itu istimewa. Perempuan itu dibuat istimewa oleh Yesus. Berilah aku minum. Seorang Yahudi itu statusnya lebih tinggi daripada seorang Samaria. Apalagi laki-laki dengan perempuan. Makanya si orang Samaria ini bilang, mengapa engkau seorang laki-laki Yahudi meminta kepadaku? Dia sudah mulai merasa dibombong, membuat dia menjadi orang yang istimewa. Ya. Nah, kalau kita mau membangun kepercayaan menggunakan momen ini, kita harus membuat orang itu menjadi istimewa. Ya. Karena itu kita perlu jeli melihat momen itu. Dan sigap. Lihat Yesus. Jeli dan sigap. Dia tidak ngalor ngidul ke sana kemari, langsung dia bicara tentang air dan air hidup, membuat orang perempuan itu istimewa, lalu dia bicara tentang air hidup, mengalihkan perhatian daripada air di sumur itu kepada dirinya sebagai air hidup, lalu bagaimana si air hidup itu masuk di dalam kehidupan pribadi perempuan itu, dan terjadilah perubahan yang luar biasa. Momen membuat perempuan itu menjadi istimewa. Orang itu menjadi istimewa. Perlu jeli melihat momen yang tepat. Sigap. Nah, memanfaatkan momen penting buat orang itu, misalnya momen itu adalah ulang tahun. Saya pernah sharing ya. Bagaimana ketika saya mutasi ke Jemaat GKI Kedoya itu di kompleks ya, gerejanya di kompleks. Saya bisa jalan kaki untuk setiap hari, saya jam 6 saya keluar. 6 pagi itu saya keluar ke rumah jemaat yang ulang tahun. Saya cuma datang, ketok, dan selamat ulang tahun. Wah, masih pakai daster. Nggak apa-apa, saya cuma sebentar, nggak lebih dari 5 menit. Selamat ulang tahun, saya cuma mau doa. Terus saya pulang. Setiap hari saya keliling untuk yang ulang tahun. Itu momen. Perkenalan, pengenalan, dan membangun kepercayaan. Bahwa saya datang tidak untuk mengganggu. Tidak ada orang yang ulang tahun terus uring-uringan didatengin orang. Itu momennya. Tuh, Ibu. Momen saat anak-anak ujian. Telepon. Anak-anak mau ujian. Boleh saya berdoa? Kita doakan anak-anak. Dah. Selesai. Nggak usah panjang-panjang, momen dipakai. Ketika dia sakit, ya, masa pandemi tidak ada pelawatan onsite. Tapi apa momen yang dipakai? Kita bisa
tanya mau voice recording doanya atau mau langsung nih. Ternyata jemaat lebih suka voice recording karena dia bisa mendengar berulang-ulang. Jadi sekarang saya kalau ada yang sakit hari ini nih pagi nih sebelum mulai acara ini saya baru mendoakan orang yang sakit voice recording 3 orang, yang 2 mau dioperasi, yang 1 baru masuk rumah sakit karena stroke. Saya bilang suaminya titip doa buat istri bapak ya, voice recording. Lalu mereka bilang terima kasih Bu, doa ini bisa diulang-ulang. Momen saat sakit. Ya, nah kalau kita lihat momen yang dipakai oleh Yesus tadi ya, saya udah ceritakan itu ada ayat. Dan momen apa lagi yang bisa dipakai? Momen ketika dia kesulitan untuk ngantar sekolah, ketika dia sakit, ketika tidak ada pembantu misalnya, ibu-ibu bisa menawarkan diri. Boleh nggak aku jemput sekalian anak kamu? Kamu kan lagi nggak ada pembantu. Itu momen. Makanya perlu jeli melihat itu. Ya. Ketika dia membutuhkan itu, momen. Kita lihat dan kita manfaatkan. Itu proses untuk membangun kepercayaan. Kalau setelah itu terus dia nggak ada lagi apa-apa, biar satu waktu dia akan tahu kalau dia perlu pertolongan, dia cari siapa. Karena kita sudah menanamkan tonggak-tonggak untuk membangun kepercayaan. Ya. Dan yang ketiga adalah time. Butuh waktu, proses itu adalah butuh waktu. Lihat Yesus di sini. Selagi murid-muridnya pergi mencari makanan sampai murid-muridnya datang. Cukup. Kelihatannya singkat. Tapi jangan dikira cuman 10 menit. Ya. Karena di sana kan sepi. Mereka mencari tempat makan, yang jual makan juga nggak gampang. Ya. Tapi ada waktu tertentu, butuh waktu. Dan waktu ini adalah sebuah batu uji. Sampai kepada akhirnya perempuan ini menjadi seorang yang alat di dalam tangan Tuhan yang membawa banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Bukan lagi karena dia, tetapi karena memang mereka sudah mendengar sendiri perkataan Yesus. Butuh waktu. Demikian membangun kepercayaan. Ini batu uji. Ada orang bilang gini jemaat. Itu ya, kalau di gereja ya, penatua itu ya, ramah banget. Tapi kalau keluar dari gereja, di tempat parkir, nggak ada ramah-ramahnya barang sedikit juga. Berarti dia cuman pencitraan tuh karena di gereja ya, tugas. Kalau dia ngajakin mau ada persekutuan, dia ramah banget ngajak-ngajakin. Tapi setelah itu, di luar itu, ketemu di pasar atau ketemu di mana, cuek-cuek aja tuh. Nah, time itu membuktikan apakah memang kita teruji untuk membangun kepercayaan pada orang itu atau hanya sekedar menjalankan tugas. Itu diujinya oleh waktu. Ya. Apakah kemanapun juga kita tetap ramah ya atau tidak, ya tetap ingin membangun kepercayaan, membangun persahabatan dengan orang itu atau tidak, itu tergantung pada waktu nih. Karena itu saya punya tipsnya bagaimana. Pokoknya setiap ketemu orang saya mesti manggut dan senyum. Saya suka ditanya sama suami saya atau sama anak saya atau adik saya, siapa itu? Jemaat mana itu? Suami saya suka tanya. Saya bilang nggak tahu. Kok kamu senyum? Kok mami senyum? Ya saya bilang senyum kan nggak ada salahnya. Kalau saya nggak senyum ternyata dia ada jemaat Nurdin yang mungkin saya belum hafal misalnya. Celakalah. Dia akan bilang seperti apa? Kalau dia bukan jemaat Nurdin, bahkan bukan orang gereja, bukan orang Kristen, terberkatilah saya dan dia, karena saya tidak memasang muka cemberut, tapi saya mau mengajak dia bersahabat, senyum. Itu momen. Nanti satu waktu kalau dia perlu, kalau sering jumpa, pasti dia akan cari kita. Dan situlah kesempatan kita untuk memperkenalkan dia kepada Tuhan. Ini paling menjadi perhatian buat kita. Percaya adalah bagian yang paling krusial di dalam tiap hubungan. Paling rumit, krusial tuh. Jika sudah terwujud, akan tercipta hubungan yang sehat. Sebaliknya, ketika kepercayaan itu terlukai, amat sulit untuk kembali membangun kepercayaan. Ya.
Nah, supaya kita bisa membangun kepercayaan, menjadi orang yang membangun kepercayaan, butuh kualitas kepribadian atau karakter. Sebenarnya satu cukup, yaitu bersahabat atau ramah. Ramah, bersahabat, dan orang yang punya kepribadian atau karakter bersahabat itu pasti punya integritas. Dan pasti dia konsisten. Sebenarnya integritas, konsisten, dan ramah itu sama. Itu bagaimana orang itu berpegang kepada prinsip, melakukannya berulang-ulang dengan sesuatu yang memang baik untuk orang lain. Ya. Saya ingin banyak membahas tentang karakter yang bersahabat. Ya. Ramah atau bersahabat, ibu-ibu, dalam bahasa Yunaninya philoxenos. Ya. Kalau ingat mobil Xenia itu, saya ingat merek mobil Xenia itu ingat bersahabat. Philoxemenias dari dua kata itu philos, filia, teman, ya kan itu kasih filia, agape, eros, storge, ya filia itu kasih antar sahabat, antar teman. Jadi philoxenos atau karakter bersahabat atau ramah itu philos artinya teman dan xenos itu artinya orang asing. Dalam bahasa Latinnya hospes, ya bersahabat itu artinya a guest. Guest itu tamu, ya kalau kita guest house, ya itu tamu, tapi sebenarnya kepada orang asingnya itu. Ya, jadi persahabatan atau karakter bersahabat itu perhatian yang ditujukan kepada orang yang membutuhkan atau orang asing. Bagaimana kita menjadi menjadi teman bagi orang asing. Ya. Dia juga karena itu dia Yesus. Yesus itu asing sama perempuan itu, dia tidak akan pernah ketemu perempuan itu. Demikian juga bagi perempuan Samaria ini, Yesus itu asing. Kalau dua-duanya diam-diam, tidak terjalin relasi apapun. Kepercayaan apalagi, saling percaya tidak terjadi. Harus ada satu pihak yang memulai relasi bersahabat ini. Nah, Yesus yang memulainya. Dia menjadi teman bagi orang asing itu, bagi perempuan Samaria yang status sosialnya lebih rendah dari dia, bahkan dimusuhi oleh orang Yahudi. Tapi Yesus mau menjadi teman pada perempuan Samaria, orang asing yang secara sosial nilainya rendah. Yesus menunjukkan itu. Perempuan Samaria itu asing bagi Yesus, tapi karena Yesus yang memulainya, maka perempuan itu mau merespon dengan positif. Karena itu karakter bersahabat itu adalah perilaku orang yang ramah, membuat orang lain merasa dihargai. Ya, seperti Yesus lakukan kepada perempuan ini. Ketika ia diterima dengan baik. Makanya dia heran. Loh, kamu orang Yahudi kok minta kepada aku perempuan Samaria? Nggak biasa. Loh, kok tumben aku ditelepon, aku disapa? Ya. Nah, ketika orang merasa tumben kita menyapa dia, kita sedang melakukan philoxenos. Ya. Kita sedang menunjukkan persahabatan, membangun kepercayaan dengan orang itu. Supaya orang itu percaya kepada kita, sehingga ia bisa nanti pada waktunya menjadi kawan sekerja Allah. Yang kemudian regenerasi menggantikan kita. Ambil bagian dalam pelayanan di gereja Tuhan. Ya. Jadi ramah bersahabat itu di dalam membangun kepercayaan harus punya karakter bersahabat ini. Mau menjadi teman bagi orang asing yang kita tidak kenal. Makanya kalau melawat, siapa nih yang melawat? Ini aja deh yang kenal, yang ini nggak kenal. Justru sebetulnya membangun kepercayaan itu bukan antar orang yang sudah kenal. Antar orang yang asing sama sekali bisa terjadi kepercayaan itu, dan itu harus dibangun lewat karakter bersahabat. Sebagai pelawat harus punya karakter ini, bersahabat atau ramah. Bersahabat itu hospitality atau ramah, ya. Bersahabat itu artinya berkesediaan untuk membangun hubungan timbal balik dengan orang lain apa adanya. Lihat Yesus dengan perempuan Samaria itu, apa adanya. Yesus tahu kok, dia maha tahu kan, dia seorang perempuan Samaria yang tidak bergaul sama orang Yahudi, lebih rendah statusnya, tahu juga perempuan ini nggak baik ya kehidupannya, ya tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya,
Tapi Yesus mau menjalin hubungan timbal balik apa adanya. Ya. Sehingga terjalin interaksi mendalam yang saling mendukung, saling berbagi. Ya kan terjadi dalam percakapan itu saling berbagi. Perempuan ini berani mengungkapkan itu, bagaimana mungkin engkau memberi air hidup, kamu nggak punya timba. Setelah itu kemudian dia bilang, percayalah bahwa kamu menyembah Bapa di sana di sini, tapi engkau akan menyembah dengan roh dan kebenaran. Oh, aku tahu bahwa ini berani mengungkapkan itu perempuan ini. Kalau Yesus tidak ramah, perempuan ini yang nggak akan berani. Dia ngibrit, pasti lari dari seorang laki-laki Yahudi. Tapi Yesus yang punya menunjukkan persahabatannya itu membuat jalinan hubungan timbal balik apa adanya itu sampai kepada interaksi yang mendalam, menyentuh hal yang pribadi dan mengubah perempuan ini tentang konsep dirinya, dan bahkan dia membuat orang menjadi percaya kepada Yesus. Itu membangun kepercayaan, ibu-ibu. Ya, ramah bersahabat itu artinya dengan gembira berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi beban, mungkin juga berbagi, menjalin persahabatan dengan sesama. Ini membangun kepercayaan, yaitu menyahabati orang asing, orang yang belum kita kenal. Menyahabati orang yang bukan teman dekat kita. Anggota jemaat yang baru, mungkin simpatisan juga. Itu membangun kepercayaan. Nah, perilaku orang yang ramah itu tentu menyambut orang asing atau orang baru. Tadi ya, mau berteman dengan orang asing. Lalu membuat orang lain merasa penting dan dihargai. Lihat Yesus kan. Berilah aku minum. Mempersiapkan segalanya yang terbaik untuk orang lain. Yesus mempersiapkan itu. Kita pun kalau mau telepon, ada orang ini, saya sebel banget tuh sama pendeta saya. Terus saya tanya, kenapa? Ya dia yang telepon saya. Udahnya saya mau curhat, dia bilang, sorry ya, saya nggak punya waktu nih. Nanti lain kali ya. Lah, kalau dia memang mau telepon, jangan lagi dalam kondisi terburu-buru dong. Giliran saya udah mau mulai terbuka, terus dia stop gitu. Ya. Nah, kalau kita mau telepon orang, mau membangun kepercayaan, maka kita harus mempersiapkan segalanya yang terbaik untuk orang itu. Ya. Lalu berbagi kepunyaan. Yesus bilang, kalau engkau tahu siapa, maka aku akan memberi engkau air hidup. Dia berbagi kepunyaan. Perempuan itu pun terjadi timbal balik itu. Ya, itu proses pengenalan yang menimbulkan kepercayaan. Dan tidak mengharapkan kembali. Kalau tidak merespon atau dia salah memahami juga nggak masalah. Terus dikerjakan. Makanya tadi saya mengatakan perlu kesabaran. Lalu ini ada 9 ciri orang yang bersahabat. Dia mau berteman dengan semua orang. Nggak pilih-pilih. Dia kalau orang yang nggak pilih-pilih, itu akan sangat mudah orang percaya kepada dia. Bahwa orang ini nggak sombong. Orang ini mau deketin saya bukan karena ada maunya, atau bukan karena terpaksa, atau mau tebar persona saja. Tapi memang orang baik. Kepercayaan itu mulai muncul kepada orang itu. Lalu membuat orang lain bergembira. Nggak merasa terinvestigasi, tetapi gembira. Melihat kegembiraan yang luar biasa pada perempuan ini. Dan memberi damai. Dia dengan damainya mengatakan, aku tidak punya suami. Ya. Dan Yesus mengatakan, betul, kamu memang tidak punya suami. Sekarang ini bukan suamimu. Ya. Lalu yang keempat, mendengarkan dengan baik. Kalau kita mau membangun kepercayaan, kita bukan sedang mengindoktrinasi orang. Atau sedang meminta orang melakukan apa yang kita ingin. Ikut persekutuan, ikut kegiatan. Bukan. Tetapi mendengarkan dengan baik. Apa kesulitan kamu untuk ikut persekutuan online? Ada yang bisa saya bantu nggak? Ya, itu mendengarkan dengan baik. Lalu mengampuni dia. Aduh, bete deh ngajakin dia melulu, nggak pernah mau. Selalu jawabnya, iya nanti diusahakan, ya nanti diusahakan, ya nggak ada bahasa yang lain. Kita harus maklumi dan ampuni dia. Lalu kita perlu menegur yang salah. Menegurnya gimana? Tentu dengan keramahan peneguran kita. Kalau dia memang keliru. Ya. Suka memberi dan berbagi. Orang yang bersahabat itu. Dan menerima apa adanya. Lihatlah Yesus menerima perempuan itu apa adanya. Dan setia dalam keadaan apapun.
Ketika perempuan itu bilang, aku tidak punya suami, Yesus tidak mengatakan dasar emang lu perempuan jalan. Tetapi Yesus mengatakan betul. Yang sekarang kamu telah tinggal dengan punya 5 suami, tapi yang sekarang ini bukan suami. Jelas di situ ada peneguran, jelas di situ ada penegasan bahwa itulah kamu. Tapi aku tidak apa-apa. Setia dalam keadaan apapun. Nggak ngerti-ngerti nih dengan apa yang dimaksud oleh Yesus. Yesus tetap juga sabar karena dia sedang membangun kepercayaan, menunjukkan persahabatan yang tak ada batas. Lalu ini di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8 ini Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia mengatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar, bukan saja rela membagi Injil Allah, tetapi juga hidup kami. Artinya yang dibagi adalah hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Karakter persahabatan sebagai kunci orang bisa membangun kepercayaan. Itu persahabatnya harus lahir dari kasih. Kasih kepada Allah yang meminta kita mengasihi sesama kita. Karena itu Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, kami berlaku ramah terhadap kamu. Seperti apa sih keramahannya digambarkan? Seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak. Nah, kita ini ibu-ibu ya. Bagaimana kita mengasuh dan merawati anak? Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti walaupun mungkin kita gregetan ya, anak ini bandel, tapi kita tetap mengasuh dan merawatinya. Dengan penuh kasih, walaupun kita dengan tangis, dengan jengkel, dengan mungkin marah juga ya, tapi kita terus mengasuh dan merawatinya. Itu Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, kami berlaku ramah terhadap engkau. Keramahan ini seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kasih sayang kami. Jadi keramahan ini adalah kasih sayang yang besar terhadap di jemaat Tesalonika. Kasih sayang yang besar yang adalah keramahan atau persahabatan itu terwujud di dalam kerelaan membagi apa? Membagi Injil Allah dan juga hidup. Membagi hidup. Jadi lihat Yesus berbagi hidupnya. Siapa dia yang bisa memberikan air kehidupan ya, kepada perempuan ini? Dia berbagi hidup. Itu yang keramahan yang diharapkan. Nah, ada, kalau kita tahu ramah itu kan senyum, murah senyum, dan sebagainya. Di dalam Alkitab ternyata kata ramah ini di berbagai tempat dipakai dalam arti yang berbeda-beda. Ya. Kalau ramah di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 tadi, dipakai kata nepios, yaitu lemah lembut, seperti seorang ibu merawat dan mengasuh anaknya. Lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti nggak pernah tegas, ya. Nggak pernah keras berbicara, ya. Tapi dia tahu kapan dia harus tegas, kapan dia harus tidak tegas, ya. Itu lemah lembut, nepios, ramah di situ. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 13, di situ kata ramah itu, saya baca ya 1 Korintus 4 ayat 13. Kalau kami difitnah, kata Paulus, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Yesus itu disalah mengerti terus-menerus. Perempuan Samaria ini nggak ngerti-ngerti apa yang dimaksud oleh Yesus ya. Baik tentang menyembah Allah maupun tentang air hidup, nggak ngerti-ngerti. Dan Paulus bagaimana dia difitnah oleh orang-orang Korintus dan orang-orang yang tidak suka pada Injil. Tapi Paulus mengatakan tetapi kami menjawab fitnahan itu dengan ramah. Nah kata ramah di sini bukan seperti yang tadi kata yang dipakai filosenios ya, tapi kata ramah di sini parakaleo, artinya menghibur.
menguatkan hati. Jadi ketika kita membangun kepercayaan, maka kata-kata kita adalah kata-kata yang bisa menguatkan orang lain, bukan menjatuhkan orang lain. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Kata-kata yang menghibur, kata-kata yang lemah lembut di dalam menjalin relasi itu, ya, yang tidak henti. Ya. Lalu di dalam Efesus 4 ayat 32 ini firman Tuhan mengatakan sebuah perintah, ya. Efesus 4 ayatnya yang kedua, 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hendaklah kamu ramah, di sini pakai kata Kristos. Bukan Kristus tapi Kristos, yaitu murah hati, baik hati. Jadi ibu-ibu kalau kita mau membangun kepercayaan, maka kita sebenarnya sedang melakukan atau memilih kata-kata perbuatan yang menghibur orang lain, yang menguatkan hati orang lain, yang kita lakukan dengan kelemah lembutan, ya, dengan lemah lembut artinya berarti juga dengan merendahkan diri, kerendahan hati, kesabaran, seperti seorang ibu mengasuh anaknya, dan dengan kemurahan hati di dalam kebaikan hati kita kepada dia. Makanya karakter bersahabat itu saling berbagi, membagi dirinya, membagi hidupnya sendiri. Itu ramah. Itu bersahabat. Dengan cara ini kita membangun kepercayaan orang. Karena itu kita juga perlu memperhatikan 3 manfaat dari persahabatan. Jadi orang yang membangun persahabatan membangun kepercayaan. Yaitu kita dapat berbagi perasaan, pikiran, dan pertimbangan moral. Ya. Itu yang terjadi di dalam Yesus terhadap perempuan Samaria. Ada perasaan, ada pikiran, ada pertimbangan moral, ya. Lalu terjadi perubahan, transformasi yang besar pada perempuan ini karena dia percaya terhadap omongan Yesus. Lalu ikut bersukacita dalam menghargai keunikan orang lain. Kita bersukacita ya, menelepon yang satu, melawat yang satu dengan orang lain itu berbeda sekali tanggapannya. Unik orang itu. Bukan untuk diguncingkan, digosipkan, tetapi kita syukuri. Ternyata orang itu macam-macam yang diciptakan Tuhan itu. Dan bagaimana kita tetap menyahabati orang seperti itu supaya terjalin kepercayaan. Sehingga ketika dia butuh pertolongan, dia tahu kepada siapa dia mesti datang. Dan yang ketiga, manfaatnya bersama-sama bertumbuh di dalam kasih sebagai murid Tuhan. Perempuan ini menjadi sahabat, membangun kepercayaan orang-orang di kota. Yang sebelumnya secara status sosial orang-orang itu tidak percaya kepada dia karena perbuatannya. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia mendeklarasi diri di kota dan orang-orang itu percaya kepada dia. Bertumbuh di dalam kasih sebagai murid Tuhan, lalu membuat orang itu datang kepada Yesus. Itu maksud dari kepercayaan. Nah, ada 6 hambatan untuk kita bersikap bersahabat atau menjadi orang yang mampu membangun kepercayaan. Soal kebiasaan kita, budaya kita. Agak-agak sedikit menutup diri, sedikit-sedikit curiga kepada orang asing. Kalau bukan teman, kita tidak mau bicara banyak. Dia bukan teman kita. Atau dia orangnya beda lah, beda kelas lah, beda level lah. Itu kebiasaan budaya, asumsi. Atau tergesa-gesa tadi, kejepit waktu. Jadi kalau nggak punya waktu, jangan telepon orang, jangan menjalin hubungan dulu. Terus penuh kecurigaan atau kekhawatiran. Jangan-jangan nanti dia pikir saya punya maksud yang nggak baik. Jangan-jangan Yesus juga bisa berpikir seperti itu. Jangan-jangan di tempat sepi ini orang ngomongin apa nih? Aku bicara dengan perempuan Samaria pula. Ya. Ada kekhawatiran. Kalau nanti dia tolak gimana? Kalau nanti dia pikir gua ada maunya gimana? Ya. Akhirnya kita tidak bersikap ramah. Yang keempat, hambatannya tidak mendapat sambutan yang sepadan. Dia diam aja. Jawabnya iya, tidak. Nah, kalau itu terjadi gimana? Nggak boleh berhenti kalau kita ingin membangun kepercayaan. Kita harus mencari cara. Yaitu menggunakan momen yang tepat. Cari momennya lagi. Sehingga mau tidak mau dia akan menjadi orang yang percaya kepada kita. Atau saat takut salah mengerti orang lain ya. Itu sama dengan nomor 3 ya, kekhawatiran. Dan yang terakhir, hambatan yang paling besar adalah sebenarnya egosentrisme. Ya, keegoisan kita. Kita mau telepon orang itu memberi perhatian karena tugas sebagai pelawat. Sebenarnya sih ogah-ogah amat gitu. Ya. Jadi cuma basa-basi doang gitu.
Ya, itu keegoisan kita. Maka kita tidak bisa bersikap ramah, tidak bisa membangun kepercayaan dengan orang lain, dan tidak bisa menjadi orang yang dipercaya orang lain. Ada 5 tips membangun kepercayaan. Jangan mengobrol janji. Nanti ya, ini nanti gue jemput ya, nanti gue temenin ya. Taunya kita nggak bisa pada hari H-nya. Nanti ini ya, nanti itu ya. Kalau udah beberapa 1-2 kali, apa yang kita omong tidak ditepati, orang udah, lu ngomong-ngomong aja deh, nggak percaya lagi. Lalu kita harus menghargai orang lain. Ya, seperti Yesus, buat dia istimewa. Berilah aku minum. Itu menunjukkan bahwa kamu ini aku butuhkan. Bukan saya butuh kamu, bukan sebaliknya kamu butuh saya, tapi saya membutuhkan kamu. Lalu kita perlu menyampaikan secara terbuka kelemahan kita. Minta maaf ya, kalau nanti ketemu lagi saya lupa ya, minta maaf ya, saya nggak pandai mengingat wajah dan nama orang. Jadi tolong saya ditoel ya, kalau ketemu di mana aja. Itu menyampaikan secara terbuka kelemahan kita. Ya. Lalu yang keempat tipsnya, saling memberi dan menerima. Kita memberi, kita juga perlu menerima kalau dia telepon balik atau dan sebagainya. Lalu beri waktu yang berkualitas. Tadi jangan kalau waktu kepepet kita baru ajak ngomong dia ya. Kalau memang yang ketemu kepepet misalnya cuma halo dulu ya sekarang ya. Jangan ngobrol sekarang ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol ya. Nah, tapi tepat di kapan-kapannya itu. Ya. Beri waktu yang berkualitas. Biarpun cuma hai doang, itu udah berkualitas. Kalau kita melakukannya dengan keramahan. Ya. Maka trust, orang akan trust kepada kita. Percaya kepada kita. Bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Sahabat, tadi, baik hati, budi bahasanya, tutur katanya, sikapnya, suka bergaul, menyenangkan di dalam pergaulan. Ya. Karena selalu dia mau menjadi teman bagi orang asing. Nggak peduli siapapun juga. Dan orang yang bersahabat pasti punya integritas karena tindakannya kan sesuai dengan nilai, dengan keyakinan dan prinsip yang dipegangnya. Kata dan perbuatannya itu satu. Kalau orang tidak punya integritas, dia tidak akan menjadi sahabat yang mendatangkan kepercayaan dari pihak lain. Dan kalau itu cuma sesekali aja, kalau cuma di gereja aja kita bersahabat, ya murah senyum, tapi di luar itu kita jutek, itu namanya juga bukan orang yang dapat dipercaya. Maka harus konsisten. Karakter bersahabat ini harus konsisten, tetap dan tidak berubah, tetap dilakukan, terus-menerus, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun sebenarnya. Maka orang akan percaya. Ya. Mulai dari mana membangun kepercayaan itu? Mulai dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Mulai dari mana? Yang kedua, sikap yang peduli kepada orang lain. Yang ketiga, bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa saya terbuka untuk membantu Anda. Bahasa tubuh itu kalau sekarang mungkin secara virtual, nada suara, kata-kata yang dipilih, ya, menunjukkan bahwa saya terbuka membantu Anda. Lalu tindakan yang sigap membantu. Jadi ketika ada sesuatu yang dia butuhkan, kita segera tangani. Cepat, gerak cepat gitu ya. Supaya orang itu merasa, oh iya serius banget nih. Nah itulah akan membangun kepercayaan pada dia. Di dalam diri dia kepada kita. Dan tentu yang terakhir itu, jadikan dia yang lebih utama daripada diri kita sendiri. Saya tulis di situ secara virtual, ini tetap dimungkinkan untuk dilakukan 5 langkah untuk kita membangun kepercayaan. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau mau diskusi atau sharing, silahkan. Proses, momen, dan time. Dengan syaratnya, karakter bersahabat. Itu membangun kepercayaan. Silahkan yang mau sharing. Atau mau bertanya, ibu-ibu.
Bu Diana. Ya, Ibu Elin. Ini kan tadi dasar kita sendiri mau mempercayain orang pun kita bisa melihat orang itu berniat buruk atau tidak. Terus juga kita juga kadang bisa melihat orang punya kecenderungan hanya mungkin tanda kutip seperti memanfaatkan sebuah kebaikan seperti itu. Nah, terutama mungkin misalkan untuk orang-orang yang kita sudah tandain seperti itu, misalkan dia ada di dalam lingkungan terdekatnya kita, entah itu keluarga, ya anggaplah keluarga inti ataupun kerabat dekat seperti itu. Bagaimana sebetulnya kita peran kita sebenarnya di dalam relasi yang sudah ada gitu. Misalnya memang kita sudah dalam konteksnya dalam hubungan yang terkait dengan entah itu berhubungan karena keluarga inti atau ada pertalian darah seperti itu. Gitu. Ya, artinya sementara kita sendiri melihat orangnya mungkin agak cheating ataupun berniat memang kurang beretiket baik orangnya seperti itu gitu. Memanfaatkan kebaikan kita gitu ya. Ya kita jadi ada satu sikap untuk berjaga-jaga atau berhati-hati. Kalau untuk mungkin kita ada satu mungkin secara manusiawi ada merasa mau melindungi diri sendiri juga atau apa seperti itu gitu. Ya. Jadi ini memang sebuah realita, bisa terjadi pada siapapun juga ya. Makanya pertama-tama kalau saya sih, kalau dari bahan saya tadi ya, lihat yang dikatakan oleh Paulus, 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Yang dia bagi, kami bersikap ramah seperti seorang ibu yang merawati dan mengasuh anaknya. Ramah di situ adalah lemah lembut. Lemah lembut itu dia tahu yang benar, jadi bukan sekedar baik saja, ramah saja ya, tapi dia tahu yang benar yang mana, sehingga dia tahu bersikap kapan dia harus tegas, kapan dia harus tidak. Itu kita harus yakin pada diri kita sendiri, kita mau sampai batas mana nih. Tadi pagi saya ngobrol sama suami saya, mau membantu orang yang membutuhkan, lalu kita sepakat, kita mau membantu seberapa, sampai mana nih membantunya. Ya. Sampai kita rela kehilangan seberapa gitu ya untuk membantu gitu. Jadi harus tahu itu. Lalu kemudian di 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8 itu mengatakan bahwa karena kasih kami yang begitu besar kepada kamu ya, kami membagi Injil, tidak hanya membagi Injil tetapi membagi hidup kami. Ada dua yang dibagi, yaitu Injil Allah. Artinya kalau Injil Allah, terkait dengan penjelasan saya yang pertama, itu kita harus kenali nih yang disebut kebenaran itu yang mana nih. Ya. Sehingga kita harus membantunya juga di dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ya, ayat 18 ya. Ini mesti menjadi ayat pegangan buat kita ya. Di sana dikatakan bahwa marilah anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Jadi di dalam 1 Tesalonika 2 tadi ayat 7-8, kami berbagi Injil, itu menunjukkan apa yang dimaksud Injil di sini adalah jalan kebenaran, jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus, tentu sesuai dengan segala implikasinya terkait dengan firman Tuhan ini. Dan 1 Yohanes 3 ayat 18, kita mengasihi bukan hanya dengan lidah tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau menjalin kepercayaan, membangun relasi termasuk kepada keluarga inti dan termasuk kepada orang asing yang baru kita kenal, kita harus tahu dulu nih posisi kita ini. Injil yang mau dibagi ini bicara apa nih? Yaitu yang inti, itu Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus, not materi.
Bukan hanya di dunia ini, tetapi yang lebih utama adalah hidup yang kekal. Yang kedua, kita mengasihi itu harus dengan perbuatan, tetapi di dalam kebenaran. Bukan menjadikan orang kita ini menjadi mesin ATM. Atau menyalahgunakan kebaikan kita ya, memakai nama kita untuk sesuatu yang nggak baik, yang nggak bertanggung jawab. Nah, kita harus punya dulu nih sikap batinnya. Ini saya posisinya di sini. Ya, kebenaran yang saya hayati dan ini yang mau saya bagi membuat orang itu menjadi datang kepada Yesus, mengenal Yesus yang adalah juru selamat, terutama pengampunan dan hidup kekal, bukan soal materi, bukan soal jasmani, berkat-berkat di dunia ini saja, tapi lebih kepada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri karakter bersahabat itu juga kan menegur yang salah. Ya. Membangun kepercayaan bukan berarti demi kepercayaan terus orang salah kita biarin. Kita menegur yang salah. Karena kita udah tahu kan membagi Injil dan membagi hidup kami. Membagi kebenaran di dalam Kristus dan membagi hidup kami yang di dalam Kristus ini. Bahwa karena saya hidup saya sudah di dalam Kristus, maka saya tidak main-main dengan kebenaran. Ketika kamu ada sesuatu yang tidak benar, saya harus mengatakannya. Saya sangat sayang sama mertua saya seperti sayang kepada orang tua saya. Sama ketika mami saya atau papi saya dan mertua saya bikin salah, saya berani mengatakan juga, mami salah, nggak boleh begitu. Di dalam firman Tuhan itu ditulis begitu. Kalau mami seperti itu, nggak baik itu. Berani mengatakan itu. Tapi mertua saya nggak pernah tersinggung kalau saya tegur. Malah dia suka, karena kalau kata dia, Diana itu kalau ngomong suka keras, ya, terang-terangan, tapi jujur. Dia percaya sama saya. Jadi kalau saya omong, mesti dia percaya. Karena menurut dia, saya nggak tedeng aling-aling. Walaupun berani tegur, kok mami salah. Mertua saya bilang, oh kalau gitu mami salah ya. Iya, mami salah. Dan bukan sekedar salah, itu tuh berdosa. Oh ya kalau gitu, mami mau perbaiki. Gitu ya. Nah, kenapa banyak orang suka memanfaatkan? Ya karena kita tidak tahu apa yang sebetulnya kita mau bagi ini. Tidak firm dengan apa yang menjadi keyakinan kita sebetulnya. Malah caranya dengan membetengi diri, agak jutek ya, agak untuk jaga wibawa gitu ya, kereng sedikit supaya dia nggak berani gitu ya, agak-agak ada suka bilang ini, jangan terlalu gampang membantu, nanti disangkanya kita udah kaya. Ya nggak usah merasa disangkanya udah kaya, memang kita kaya di dalam Tuhan. Kalau nanti nggak bisa bantu lagi, ya tinggal bilang lah, maaf saya kali ini nggak bisa bantu. Ya. Maaf, saya bukan nggak punya uang. Maaf, dana yang ada pada saya sudah dialokasikan untuk yang lain. Tetap kita jujur kan? Begitu, Bu. Ya. Nah, kalau sampai ada orang yang masih tetap juga begitu, ya tetap kita harus satu waktu mengambil garis tegas. Coba gitu. Iya. Lalu kepada kalau misalnya untuk kondisi sebetulnya kan kita konteksnya kita mau melihat secara realita. Seseorang itu minimal dia punya kesadaran diri ya kan untuk di dalam sisi tanggung jawab untuk kehidupan dia sendiri. Misalnya kita di dalam terdorong satu sikap hati untuk membantu seseorang dalam bagaimana dia mesti punya kesadaran diri, entah dia memang perlu bekerja untuk berkarya seperti itu. Ya. Terus kita di dalam pertimbangan sampai sejauh mana, Bu, kalau kita untuk benar-benar bisa melayani di dalam konteks kita memberikan dia benar-benar mampu gitu kita untuk lebih jeli untuk mengenali orang ini sebenarnya bersungguh-sungguh mau atau tidak mau. Kadang-kadang kita juga agak nggak mudah ya untuk membantu orang mau berjalan atau mau bangkit atau mau berjalan kembali ke tempat, maksudnya sesuai rules-nya atau track-nya gitu, itu juga tidak mudah. Ya.
Betul, betul Bu. Dan menurut saya orang itu akan mengalami perubahan hidup atau tidak tergantung pada orangnya sebetulnya. Ya, kita memang tetap harus punya garis. Makanya kalau saya selalu mengajarkan kepada calon pengantin itu bikinlah anggaran, antara lain di dalamnya ada diakoni untuk membantu orang lain. Atau kita sepakat ya kita mau membantu sejumlah berapa nih? 1 juta misalnya ya. 1 juta. Kita kasihnya jangan sekali 1 juta. Dan ini pemberian ini untuk apa? Satu, untuk yang sangat mendasar. Kalau sampai sama sekali dia nggak punya makan, berarti untuk makan. Yang kedua, untuk sangat mendasar tentu modal kerja. Ya. Bukan untuk beli hamburger gitu ya. Tapi beli roti mana aja. Yang itu mendasarkan gitu ya. Untuk modal kerja. Itu untuk dua, bukan untuk yang lainnya gaya itu. Lalu kemudian yang ketiga, yang paling mendasar adalah menolong orang itu mengalami sebuah perubahan paradigma tentang hidup dia. Ada orang kan justru menjual kesengsaraannya untuk dapat belas kasih ya. Nah ini yang kita harus ubah. Ada orang yang kemudian menilai dirinya gagal sehingga dia nggak melihat tidak ada peluang apapun lagi. Nah ini yang mesti dirubah paradigma ini. Karakter membangun kepercayaan itu harus bilang, nih saya sedang menangani orang yang mau pinjam sejumlah uang, tapi saya nggak kasih pinjam uang, tapi saya mengajak dia, coba kamu berpikir. Terimalah dirimu bahwa kamu ini bangkrut. Akui itu. Dan jangan hidup dengan gengsi, dengan menunjukkan bahwa kamu punya uang dengan cara menghutang. Ya. Dan itu berarti membebani hidupmu. Nah, saya sedang mengubah paradigmanya. Berhentilah ini, anak muda besar, biar dia mandiri, nggak usah terus dibiayai oleh kamu, karena dan yang kamu biayai itu apa? Utang kepada orang lain. Itu kan membohongi diri sendiri dan membohongi anakmu, membohongi orang lain. Seolah-olah kamu punya uang, padahal sebenarnya kamu sedang menimbun hutang dan tutup gali lubang. Itu nggak baik. Ini kita harus menamani. Ini kebutuhan mendasar juga nih, bukan materi tapi pola berpikir. Ya, saya menemani. Dicoba ini, terus laporin perkembangannya, coba. Lalu kalau sampai dia betul nggak bisa makan, ya kita memberi dia makan. Dan saya pernah membantu, ini 100.000, cukup untuk 1 minggu. Kalau sampai nggak cukup lagi, nah inilah kesempatan untuk belajar doa puasa. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ya. Untuk orang itu belajar menerima bahwa saya ini lagi harus prihatin nih, gitu. Ya. Kalau kita nggak belajar bergantung penuh kepada Allah sambil membangun mentalitas kita, kamu nggak belajar apa-apa tentang hidup ini, dan saya mau itu. Tapi kamu menganggapnya kan butuh uang. No, nggak semuanya uang. Saya setiap orang yang datang ke saya dari dulu, dari tahun 85, setiap orang datang ke saya minta modal kerja, minta 300 juta, minta 30 juta, minta 300.000, akhirnya keluar dari ruangan saya cuma bawa 5.000 perak. Dan dia terima, bulan berikutnya dia datang kepada saya dan dia bawa setandan pisang dengan petek. Ini Bu, modal Ibu yang Ibu kasih 5.000 dulu. Saya suruh dia jualan koran. Dulu koran masih harga 350 ya. 350, kamu beli 10, yang 1.500 buat makan, kamu bisa jual, dapat untung, dan kamu terus puterin itu. Ya, kalau perlu jualan juga teh, minuman dulu kan boleh di grogol itu lampu merah jualan kan, pedagang asongan jualan itu. Ya, 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian dia datang kepada saya dan bawa ini. Saya punya modal Bu, yang lagi di 5.000 saya lakukan itu, jualan ini, terus akhirnya berkembang. Saya punya ongkos untuk pergi ke Lampung dan saya ini hasil panen saya. Dari minta 30 juta, 300.000, saya cuma kasih 5.000. Karena saya memberi sebuah perubahan paradigma berpikir ya. Ya itu penting loh.
Prosesnya nggak mudah ya Bu Diana ya, sampai bisa dia mengalami perubahan paradigma ya. Ya, betul, nggak mudah. Nah, makanya memang saya bilang tadi, waktu, time, membangun kepercayaan itu. Diuji oleh waktu. Kan. Lumayan lama Ibu membina orang ini, Bu. Orang yang ini sih dalam sekali percakapan, di ruang konsultasi saya selesai. Tapi ada juga orang-orang yang memakan waktu 1 tahun, 2 tahun. Ya, saya cariin kerja. Terus udah kerja, dia bilang saya nggak kerja. Saya tanya, saya monitor. Sekarang masih kerja nggak? Saya nggak kerja nih Bu, udah 2 hari. Kenapa? Motor saya mogok. Ya, motor mogok kok bisa nggak kerja? Bukan kamunya yang mogok kan? Ya, motor saya mogok. Lah, kenapa nggak naik angkot? Saya bilang gitu. Ya kan, kalau naik angkot jauh Bu, harus jalan dulu. Kalaupun nggak punya uang buat naik angkot juga, jalan kaki kan masih bisa sebetulnya, kalau memang mau. Ya. Lalu, oh iya Bu, dia naik angkot. Lalu udah berapa hari, seminggu gitu, dia nggak kerja lagi. Karena apa? Sakit, karena capek harus jalan dulu naik angkot. Ya. Lalu, jadi sekarang maunya apa? Motor mesti dibetulin. Oke, saya kasih uang 800.000 untuk betulin motor. Pinjem Bu. Oke. Udah berapa tahun tuh? 3 tahun, 5 tahun itu terjadi. Ya, mau jualan ini, beli gerobak lah apa, nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Kamu bukan tipe yang seperti itu. Mesti ini. Belajarlah menerima ini. Tapi akhirnya dia tidak bekerja lagi. Tidak lagi jualan, tidak lagi jadi, maksudnya tidak lagi punya penghasilan. Baru kira-kira 2 minggu lalu saya tanya, jadi bagaimana sekarang? Ya sekarang saya terima Bu. Anak saya kan udah kerja, jadi sekarang saya bantu di rumah aja. Tapi dia nggak datang ke saya untuk bilang, Bu, dia datang ke saya, Bu, saya perlu uang, boleh minta uang nggak buat makan? Seorang laki-laki minta sama pendeta, padahal dia orang gengsi tinggi, itu berarti dia butuh banget kan? Itu terus dituntut sampai berapa tahun? 3 tahun, mungkin 4 tahunan. Nah, sampai akhirnya dia nyerah, ya oke sekarang Bu saya udah pensiun. Saya terima aja dari anak saya bantuin di rumah, bersih-bersih di rumah dan sebagainya. Ya oke. Ada yang seperti itu. Ada yang kemudian pergi sama modal-modalnya. Ada. Ya. Tapi kan itu ya, kasih di dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Bukan berarti terus dikasih. Ya. Ini tadi saya baru bilang orang pengkhotbah 9 ayat 10 atau 10 ayat 9 bahwa belajarlah menerima, jangan seudah umur segini ini, jangan ingin bekerja apa yang diinginkan, tapi apa yang dikatakan pengkhotbah 9 ayat 10 itu di sana dibilang begini. Saya bacakan ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Jadi udah seumur segini dalam situasi seperti ini jangan mimpi saya ingin kerjaan yang seperti ini seperti ini. No, apapun kata pengkhotbah yang dijumpai tanganmu untuk bisa dikerjakan, kerjakan itu. Yang penting kamu bisa makan untuk sebungkus nasi hari ini. Itu saya baru tadi pagi itu saya baru konseling orang dan saya kasih ayat ini. Coba belajar apa yang ada di depan mata, kerjakan itu. Jangan kepengen ini, pengen itu. Ya. Nah, dia nggak marah, dia perlunya uang, tapi saya nggak kasih uang, saya kasih ayat. Tapi saya terus mendampingi dia, ya Bapak, Ibu-ibu, membangun kepercayaan itu bukan memenuhi apa yang dia mau. Ketika kita tidak memenuhi apa yang dia minta, kita tetap mendampingi dia supaya terjalin relasi persahabatan itu. Saya bilang saya akan menemani kamu dalam menghadapi pergumulan ini. Sambil saya lihat kalau sampai betul-betul dia nggak bisa makan, ya tentu saya akan kasih makan. Ya. Sehingga dia juga tahu bahwa saya bukan ATM. Ini saya perlakukan bagi teman-teman saya, sahabat, keluarga saya, keluarga besar, termasuk jemaat juga. Sama perlakuannya.
untuk menunjukkan saya sahabat memang, tapi bukan berarti memenuhi semua yang kamu inginkan. Kamu harus percaya sama saya. Saya tidak punya maksud jelek ketika tidak memenuhi apa yang kamu inginkan. Dan bagi saya sih, selama ini orang percaya ya. Nah, itu juga yang diharapkan pelawat bisa dipercaya itu ya. Bukan berarti memenuhi semua keinginan umat yang dilawat. Mudah-mudahan membantu Ibu Elin. Terima kasih Bu Diana. Ya. Ada yang lain lagi kah, Ibu-ibu? Tidak mudah, tetapi seperti tadi dikatakan, ini yang krusial masalah membangun persahabatan, tetapi apabila sudah tercipta, itu menjadi sesuatu hubungan yang sehat, ya, bukan menyenangkan saja, tapi sehat. Sebagai pelawat kan ibu-ibu harus mulai berpikir, siapa yang akan menggantikan saya nanti? Siapa yang akan diajak untuk mengikuti pekerjaan, melakukan pekerjaan Tuhan? Nah, trust building ini penting. Konsistensi ini menjadi penting ya. Saya mungkin pernah sharing juga, saya nggak tahu di sini atau bukan di sini ya. Ada seorang yang akhirnya menjadi percaya kepada Yesus karena konsistensi dari tetangganya yang setiap hari Sabtu dan Rabu itu ya jalan pagi untuk doa pagi ke gereja. Si tetangga ini selalu tanya kemana, doa pagi Ci. Doa pagi Ci. Dia Buddha, si tetangganya ini. Lalu satu waktu dia sakit tumor payudara, harus diangkat payudaranya. Dan dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Lalu dia bilang sama tetangganya, kamu kan suka jalan ke gereja untuk doa. Tolong doain saya ya di gereja, saya mau operasi dan saya takut. Nah lalu kemudian si tetangganya ini lapor sama saya. Bu, tetangga saya tuh mau dioperasi, Ibu bisa bantu doa nggak? Dia bilang, saya sih kalau waktu doa pagi kan tolong bantu doa. Oh, saya bilang, oh oke. Saya langsung datang ke rumah dia karena rumahnya satu kompleks. Saya nggak kenal orang itu. Tetangganya saya nggak kenal. Saya langsung memperkenalkan diri. Saya Pendeta Diana, saya dengar dari tetangga ibu bahwa ibu mau operasi. Boleh saya mendoakan? Oh ya, dia senang sekali. Lalu saya mendoakan dia. Akhirnya dia katekisasi dan dia dibaptis. Dan dia menyerahkan semua jimat-jimat. Ya, orang Chinese kan punya banyak jimat-jimat itu. Suaminya pun sangat setia kepada Tuhan. Dari dia nggak bisa baca bahasa Indonesia, ngomong panggil nama saya itu bukan Diana tapi Yana, nggak bisa melafalkan nama saya juga, sampai dia bisa memimpin doa di doa pagi. Oleh karena apa? Jembatan kepercayaan yang dibangun tetangganya itu, yang konsisten jalan mau doa. Mana doa di gereja, mana doa di gereja. Ketika butuh, dia datang dan segera disambut. Hari itu juga saya datang ke rumahnya dan dia terheran-heran, kok pendeta kamu bisa ya segera datang. Dan sampai sekarang dia menganggap saya ini anaknya. Sekeluarga dengan anak-anaknya, kami menjadi sangat dekat. Kami itu bukan cuma saya, tapi orang-orang gereja menjadi dekat dengan mereka karena dia rajin persekutuan dan seterusnya dan seterusnya. Membangun kepercayaan itu dari mulai hal yang kecil, momen ya, momen itu diambil. Nah, jangan sampai momen itu nggak keambil, sayang soalnya. Momen itu diambil. Sekarang nggak bisa besuk, gimana momen itu mau diambil? Ya, voice recording. Kalau ibu-ibu lagi punya waktu, lihat daftar ulang tahun ya. Oh, ibu ini mau ulang tahun ya, ibu rekam dulu deh. Mungkin ayat yang dipilih buat ibu itu, terus rekamlah. Selamat ulang tahun ibu atau bapak, saya bacain ayat firman Tuhan ini ya, mari kita berdoa. Pada hari ulang tahunnya kirim, itu momen membangun kepercayaan. Walaupun mungkin waktu itu cuma dibalas
thank you ya, nggak ada yang lain lagi. Tapi satu waktu ketika dia butuh kita atau butuh Tuhan, dia akan cari kita. Dia tahu kemana dia harus minta doa. Dia tahu kemana dia harus tanya. Dia tahu. Kalau sekarang bisa jalan pagi, kan di kota wisata kan kompleks ya. Kalau jalan pagi itu ya jalanlah, lalu sapa, halo, selamat pagi, sehat semua ya, ya, udah, jangan mampir ke rumahnya bikin orang takut kena COVID. Cukup aja, halo, selamat pagi, sehat selalu ya, salam sehat, yo jalan lagi. Itu membangun kepercayaan, itu membangun momen, membuat tonggak-tonggak sehingga ketika dia perlu, dia tahu mesti menghubungi siapa. Dari situ terbuka lebar pintu untuk dia datang kepada Yesus. Adakah ibu-ibu pertanyaan? Mungkin ada kasus-kasus tertentu supaya saya bisa berbagi juga. Kalau nggak ada, apakah memang bisa dimengerti, dipahami ya proses membangun kepercayaan ini, ibu-ibu? Saya share sedikit, Bu. Ya, Ibu Sinta, silakan, Bu. Kebetulan kan di GKI Kota Wisata kami ada kartu ulang tahun, Bu. Jadi di Warta Jemaat ada daftar ulang tahun jemaat. Nah, ya udah setahunan ini kami bikin kayak kartu virtual ulang tahun. Jadi kita kirim lewat Japrian ke jemaat yang ya kebetulan karena masih sesuai data jemaat, jadi yang simpatisan belum termasuk. Tapi kalau ada ketahuan dia ulang tahun ya kita juga bisa kontak. Nah kebetulan kemarin ada juga jemaat baru lah di wilayah saya ulang tahun, anaknya baru kita kirim, baru abis itu akhirnya dia makasih, baru dia cerita, dia terbuka sebetulnya anak ini umur 13 tahun tapi berkebutuhan khusus, jadi kami ya perlu perhatian khusus lah, penanganan. Jadi ya bersyukur aja, jadi ada ya kayak Ibu bilang tadi, jadi kayak ada jembatan, ada celah kita bisa masuk, dan akhirnya dia terbuka gitu, dia cerita. Dia juga jemaat baru ya, baru berapa bulan lah. Nah ketika dapat kartu terus dikirimin mungkin di Japri ya, akhirnya dia terbuka, dia ceritain ya, jadi kita bisa dukung dalam doa. Ya. Itu aja sharingnya, Bu. Terima kasih Bu, sharing yang sangat bagus. Jadi lewat hal yang biasa ya, secara normatif, tapi itu menjadi pintu untuk membangun kepercayaan. Sehingga dia berani cerita. Dan selanjutnya Ibu bisa sharing kalau ada webinar tentang berkebutuhan khusus. Ini barangkali infonya Bu. Gitu. Saya doakan khusus. Kalau anaknya umur sekian, ya bisa nanti sharing. Mungkin pada saat dia, kalau perempuan ya, kalau anaknya perempuan atau laki Bu yang 13 tahun ini? Laki, baru berapa tahun terakhir, berapa bulan terakhir bisa ngomong, mungkin bisa mengucapkan sesuatu. Jadi selama ini cuman ya nggak bisa ngomong jelas gitu. Ya, nah kalau mau lebih dalam membangun kepercayaan ya, Ibu bisa melengkapi dengan segala sesuatu tentang yang berkebutuhan khusus ya di usia segitu, dan kapan situasi-situasi rentan yang harus dipahami atau disadari atau diwaspadai oleh keluarga. Ya, misalnya pada saat hormonnya dia naik ya, kan umur 13 sudah mulai agak birahi lah apa ya, ketika ada kebutuhan itu biasanya dia suka aktif tuh. Ya dia perlu perhatian lebih khusus. Nah, bisa sesekali gimana Bu kalau pas dia lagi ada kebutuhan yang besar untuk didampingi selama ini, bagaimana Ibu? Misalnya kalau lagi hormonnya sedang tidak stabil gitu ya, perubahan hormonal itu kan memberi pengaruh. Ya, saya baca Bu, itu kayaknya seperti itu. Mungkin Ibu lebih tahu dari saya ya. Malah Ibu kalau mau bersharing kepada saya supaya saya bisa juga belajar dan bisa meneruskan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu akan lebih dalam menjalin itu, Bu. Momen itu kan harus dipelihara ya. Relasi ini harus terus dipelihara.
dengan menciptakan momen-momen baru gitu. Ya. Untuk memberdayakan dia bahwa oh bukan sekedar waktu ulang tahun itu terus tetap aja ternyata menjadi perhatian. Misalnya kalau orang minta didoain ya, mau kerja atau apa, terus saya bilang, gimana lamarannya waktu itu diterima atau enggak? Ya gimana ke hasil kontrol dokternya? Ya itu ditanya lagi. Oh ibu masih inget ya? Ya tentulah ingat orang saya mendoakan ya. Kalau saya nggak tanya nanti doanya masih itu terus. Padahal kamu udah berjabatan direktur di situ, saya masih doain Tuhan supaya dia dapat pekerjaan. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, waduh terima kasih banget Bu, saya yang minta doa aja udah lupa kalau saya minta doa sama ibu. Itu momen-momen yang diciptakan lagi gitu. Perlu di follow up ya, dipelihara. Ya karena karakter bersahabat ini kan harus konsisten kita tunjukkan. Sehingga kepercayaan itu tetap terpelihara. Oh, awal-awal aja gue jadi jemaat baru diperhatiin, udahnya dicuekin gitu. Bisa aja pada akhirnya hancur kepercayaan dia kan. Harus dipelihara. Ya. Terima kasih Bu, sharingnya sangat baik. Adakah yang lain mau sharing lagi ibu-ibu? Bu Diana, ya. Dari obrolan ini buat saya terimanya untuk seorang pelawat itu sangat penting ya untuk diri sendiri yang firm dulu ya Bu ya. Ya, betul. Kalau nggak firm, kadang-kadang kita seperti bisa teraduk-aduk di dalam satu situasi ketika kita mungkin punya mood ingin berbuat baik atau melakukan kebaikan, tapi kalau diri kita sendiri belum firm itu, jadi nanti kayak seperti nggak ada arah gitu. Betul. Kita bisa tersandung-sandung, kita bisa frustasi sendiri. Ya, nggak tahu kita sebenarnya mau ngapain. Kadang-kadang bisa seperti begitu rasanya, Bu. Iya, karena itu kan tadi saya bilang mulai dari mana sih sebenarnya membangun kepercayaan itu? Mulai dari diri sendiri yang mengasihi Tuhan dan sesama. Ya. Mulai dari situ, maka akan terus mengalir yang lain, termasuk di dalamnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita akan melakukan apa yang Tuhan mau ya. Sehingga kita harus firm nih. Nah, dalam kasus tertentu kalau mau bantu orang, kita harus firm dulu. Kita mau membantu sejauh mana, dalam bidang apa kita mau membantu. Kita suka terjebak pada ketika orang bilang, saya butuh dana misalnya ya. Kita terjebak sama itu tuh, cuma membantu itu. Tapi seharusnya kita lihat, nanti dulu, gimana kalau kita pikirkan soal ini. Ya, kalau soal dana sekarang saya kasih, tapi ternyata bukan itu inti masalahnya gitu ya. Gimana? Kita harus mulai membiasakan diri melihat bantuan itu tidak melulu materi sebetulnya. Tetapi perubahan paradigma, pola berpikir, pola menerima diri sendiri, menerima kenyataan hidup ya. Sekarang ini apalagi pandemi ya, ada banyak orang yang sangat terimbas yang harus mengubah pola pandang hidupnya dan pola mengatur hidupnya. Itu harus dibantu dan akhirnya nggak harus uang. Walaupun tidak mustahil kita juga perlu juga membantu orang dengan uang ya. Betul, itu firmnya itu satu hubungan kita dengan Tuhan, firmnya dengan mau sampai mana nih bantunya. Jelas. Dan kalau itu butuh bantuan yang panjang ya itu memang mesti dilaporkan ke pihak majelis jemaat ya. Menjadi program gereja bagaimana membantu orang-orang seperti ini. Kalau misalnya ada orang yang nggak bisa ngomong sama keluarganya, dan kita tahu kita tidak mungkin juga ngomong sama pihak keluarganya, mungkin saja dari hasil pelawatan itu kita bicarakan menjadi sebuah usulan, menjadi topik khotbah, tidak menyinggung kasus orang itu, tapi pemikiran-pemikiran yang diperlukan kalau ada situasi seperti itu, bagaimana pendekatannya sesuai dengan firman Tuhan, atau menjadi topik webinar, ya, sehingga secara umum semua orang mendengar, bukan cuma orang itu aja, karena belum tentu, karena bisa saja dan besar kemungkinan orang yang punya pergumulan seperti itu bukan cuma satu, tapi ada yang lain lagi. Ya.
dengan kita jadikan itu topik webinar, maka banyak orang bisa mendengar, lalu kita bisa memberikan peneguhan kepada keluarga yang memang sedang punya pergumulan itu. Kemarin webinar, ini ada webinar ini mungkin bisa membantu ya. Kalau dia nggak datang, kemarin saya mau sharing satu aja hal yang inti dari webinar ini atau dari khotbah ini adalah ini. Itu dipandang oleh keluarga yang sedang punya persoalan sebagai bentuk perhatian yang serius ya. Nggak sekedar lewat aja saya cerita, didengar lewat aja, atau cuman ya saya ngerti pergumulannya, tapi ternyata ada follow up-nya ya. Gereja ada topik itu gitu loh, dan diingatkan nih, ini ada topik yang mungkin bisa memberi wawasan buat ibu atau keluarga ya. Itu kepercayaan akan terus subur terbangun ya. Seperti itu. Ya, itu ibu-ibu kalau mau ada yang sharing lagi, mau bertanya lagi. Kalau bertanya bagaimana membangun kepercayaan dengan pasangan, bukan kaitan dengan umat, prinsipnya tetap sama. Kita harus tetap bersahabat. Nah, orang bersahabat tentu punya empati ya terhadap pihak lain ya. Menjadi sahabat dengan pasangan, dengan anak ya. Tidak menganggap diri kita benar, dia salah, tetapi dalam kondisi yang tenang ya, barulah kita membahasnya. Tapi saat tidak tenang ya udah, kita tidak terlalu banyak memberi komentar yang seolah-olah meluruskan jalan dia ya, mau meluruskan jalan dia, tapi kita menampung apa yang dia rasakan. Rasa bersalah, rasa tertekannya, rasa tegangnya, ya kita tampung dulu. Nanti kalau dia udah tenang baru dibahas. Ya. Itu bersahabat. Seperti Yesus kan tidak, memang sih saya laki-laki Yahudi dan kamu itu perempuan Samaria yang juga hidupmu gak baik. Yesus nggak ngomong begitu. Dia cuma bilang panggil suamimu. Kalimat pendek itu membuat orang ini tergugah untuk menceritakan keberadaan dirinya. Sekalipun itu memalukan, tapi dia berani. Di saat dia udah merasa nyaman, gitulah, kayak gitu ya. Bersahabat kan membuat orang lain merasa nyaman, merasa disahabati oleh kita. Bukan orang asing yang kemudian kita sedang melototin dia dengan segala perbuatannya mau menghakimi. Tapi membuat orang nyaman. Kalau udah membuat nyaman menjadi sahabat, dia merasa tidak lagi asing dengan kita, nah barulah kita ajak yang lebih mendalam lagi. Itu ibu-ibu. Mungkin saya mesti berhenti kalau nggak ngomong terus nih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya serahkan lagi kepada Ibu Yuriko. Ya, ibu-ibu gimana? Udah nggak ada lagi? Atau masih ada? Ya, bila sudah tidak ada lagi pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan lain yang ya bisa dijapri aja ke Ibu Pendeta Diana ya. Siapa tahu itu lebih pribadi gitu, Bu. Boleh, silakan. Dengan senang hati ya. Ya. Cuma kalau misalnya gini, kalau kita udah melawat mau tolong orang, orangnya nggak mau ditolong, ya udah, kita jangan frustasi. Saya tadi bilang kan, hanya orang itu yang bisa mengubah sebetulnya. Kalau dia nggak mau, ya asal kita sudah mengusahakan seperti itu, ya sudah, selesai bagian kita gitu kan. Tinggal urusannya. Nanti tunggu aja kalau dia butuh lagi, baru kita juga tetap menjadi sahabat dia, sesekali kita tanya kabarnya begitu. Ya. Ya, Bu. Jadi kalau ada beberapa hal sih yang saya catat dalam membangun kepercayaan itu dimulai dari hati yang mengasihi, sikap peduli dan sigap membantu gitu ya. Dan semua itu melalui proses dan harus bisa memanfaatkan momen yang ada dan butuh waktu sebagai batu uji gitu ya. Dan pada selanjutnya
yaitu membangun persahabatan gitu ya, bersahabat, integritas dan konsisten. Itu ya, Bu. Ya. Yaitu catatan aja yang saya dapat gitu. Dan ya bila sudah tidak ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya atau memberikan sharing, ya kita akan menutup acara pembinaan ini, dan kami dari Komisi Perlawatan GKI Kota Wisata mengucapkan terima kasih banyak ya Bu Pendeta Diana yang udah nggak pernah bosan nih menuntun kita terus nih dalam pembekalan untuk tim pelawat. Ya semoga selanjutnya juga Ibu jangan pernah bosan. Enggak, Bu. Ya, dan ya kiranya Tuhan Yesus juga selalu memberkati Ibu dalam rumah tangga, dalam pelayanan ya, sehingga selalu menghasilkan buah-buah yang berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Amin. Ya. Dan untuk menutup acara pembinaan ini, ya kalau boleh kami mohon kesediaan Ibu Pendeta Diana nih untuk mendoakan tim pelawat. Mari kita berdoa, Ibu-ibu. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah menjadikan kami milik-Mu, dan bahkan Engkau telah menjadikan kami mitra-Mu, kawan sekerja-Mu, untuk kami boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk ibu-ibu yang menjadi pelawat, yang Kau percaya menjadi pelawat bagi umat Tuhan. Biarlah Tuhan terus melengkapi mereka, memberkati, memberikan kesanggupan untuk menjalankan tugas mereka, yang membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan. Engkau tahu kondisi setiap ibu-ibu yang hadir di sini dengan segala kebutuhannya, kerinduannya bersama dengan keluarga masing-masing. Kami mohon kiranya Engkau memenuhi apa yang menjadi harapan dan kerinduan ibu-ibu ini, dan Tuhan sendiri yang terus memberikan semangat, kesabaran, dan juga karakter bersahabat di dalam diri ibu-ibu, agar mereka boleh selalu bahagia menjadi kawan sekerja-Mu, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saat mereka melayani, membangun kepercayaan, biarlah Roh Kudus memberkati usaha mereka, sehingga mereka boleh menjadi jembatan bagi setiap orang untuk boleh menikmati cinta kasih Tuhan dan berjumpa dengan Engkau sendiri. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus berjalan bersama dengan kami di dalam menapaki hari-hari di masa pandemi ini, sekaligus memakai kami untuk menjadi berkat bagi umat Tuhan atau bagi siapapun yang kami jumpai di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu Diana.